dapat kami jelaskan ya. Jadi sebenarnya soal berkas tersangka NM dan EM sudah P21 apakah belum, kami belum mendapatkan informasi yang resmi ya, dari pihak penyidik Polda Metro Jaya maupun dari pihak jaksa penuntut umum. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Tetapi kalau dipertanyakan tentang adanya informasi ya, dari hasil preskon pihak Kejati tentang bahwa telah ditetapkannya berkas P21 tertanggal 28 Mei terhadap tersangka NM dan EM, kami menganggap ini adalah merupakan hal yang wajar ya. Karena dari awal kami kan menyampaikan, ya, artinya bukan tidak ada maksud untuk seperti mengatakan rekan-rekan sejawat saya itu salah ya. Tapi dari awal kan kami sampaikan bahwa terhadap tersangka NM dan EM kami menduga dan kami yakin bahwa ini sudah lengkap dari awal. Hal ini mengingat bahwa pada tanggal 14 April 2025 klien kami ini dimintai keterangan lanjutan oleh pihak penyidik, itu tidak ada mengarah kepada peristiwa terhadap tersangka NM dan IM, tapi hanya mengarah kepada peristiwa tanggal 27 Oktober dan 27 November, yaitu terkait tentang peristiwa inisial O dan inisial S. Jadi kami yakin dan percaya ya, sejak klien kami itu diminta keterangan pada saat 14 April 2025, ya kami yang percaya NM dan IM ini sudah lengkap. Jadi sehingga kalau kemudian ada rekan-rekan sejawat kami ya, praktisi persikom yang lain atau para netizen yang menganggap bahwa ini belum lengkap, kurang alat bukti, kemudian NM akan bebas, itu kan sudah dari awal kami sampaikan keliru. Ya kami sebagai penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys lebih menguasai materinya, peristiwa hukumnya, dan saya yakin kami akan lebih menguasai tentang menyampaikan tentang pendapat terkait apakah ini sudah lengkap atau belum, seperti itu. Tetapi kalau kemudian hari ini dinyatakan sudah P21 dengan penetapan tanggal 28 Mei, lalu kemudian ada informasi bahwa salah satu tersangka sakit, ya ini juga ada muncul pertanyaan juga ya bagi kami ya. Ini sama juga seperti yang kami sampaikan sebelumnya, modus-modus seperti adanya gugatan wan prestasi. Ya jadi kan ini modus strategi penasihat hukum biasa sih sebenarnya. Bagaimana kemudian untuk agar kliennya itu dapat dilindungi secara hukum, itu biasa. Tetapi kami berharap dari penasihat hukum Dr. Reza Gladys bahwa pihak aparat penegak hukum, ya, baik penyidik Polda Metro Jaya maupun dari jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI, ya kami berharap agar tetap on the track ya, asas legalitas kita ya terhadap konsepnya due process of law itu ya, tetap diteruskan, jangan nanti terpengaruh dengan adanya satu perbuatan-perbuatan abuse of power yang selama ini kami duga ada terjadi ya. Jadi kalau dipertanyakan apakah bagaimana pendapat kami terhadap P21 dengan tersangka NM, kami anggap ini sudah wajar, seperti itu. Memang benar-benar melaksanakan tentang azas hukum ya, lari juga kepada soal Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 5 tentang bahwa advokat adalah penegak hukum. Saya rasa siapapun di posisi saya ya, menganggap ini hal yang wajar. Tetapi kalau misalkan ada advokat atau praktisi hukum yang tidak melihat azas hukum itu dan tidak memahami tentang peristiwa hukum dan hal-hal sebagainya tentang peristiwa yang sekarang sedang kami tangani, mereka pasti menganggap ini hal luar biasa. Tapi bagi kami tidak ya. Yang bagi kami luar biasa adalah hanya kenapa ya, ini bukan luar biasa, aneh, kenapa setelah P21 hanya tetap dua tersangka tanpa ada pemanggilan terhadap saksi O dan saksi S. Ini yang luar biasa anehnya begitu, bukan luar biasa prestasinya gitu. Padahal sebelumnya kan kami sudah memohonkan ya kepada pihak Mabes Polri untuk agar sebelum di P21 kan dilakukan gelar perkara khusus sehingga kemudian kita mengetahui apa sih sebenarnya kendala-kendala penyidik. Ya, karena kan yang dilaporkan dan diadukan oleh klien kami ini kan terhadap 4 orang. Ya, saya ulangi, terhadap 4 orang ya. Inisial O, inisial S, inisial NM dan IM, dan terhadap 4 peristiwa 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Nah jadi kan terkesan begini,
Kalau memang ini sudah benar P21 ya, nanti kami akan meminta bantuan resmi dari pihak penyidik. Kalau memang benar, saya yakin dan percaya bahwa peristiwa yang 27 Oktober dan 27 November ini sepertinya dugaan kami dikabulkan gitu. Jadi kami berharap ya sudahlah, ya kita lihat perkembangannya, tapi kami akan tetap juga melakukan pendesakan ya, terhadap pihak Mabes Polri agar dengan segera mengabulkan permohonan klien kami Dr. Reza Gladys untuk melaksanakan gelar perkara khusus dengan tujuan satu, mempertanyakan kepada penyidik apa kendala terhadap tidak dipanggilnya saksi O dan S. Yang kedua, membuka hasil lab forensik ya dilakukan terhadap handphone inisial O, inisial S, dan inisial NM dan IN. Nah, kalau nanti sudah dilakukan yang kedua hal ini dalam gelar perkara khusus, saya yakin ini akan terbuka terang-benderang. Tapi kalau misalkan tidak dikabulkan permintaan dari klien kami untuk melaksanakan gelar perkara khusus, ya dugaan kami semakin menguat bahwa ada satu abuse of power dalam rasa pengungkapan dugaan tindak pidana ini. Jadi harapan kami ya lakukanlah ajas equality before the law terhadap klien kami, karena klien kami juga warga negara Indonesia yang baik dan taat ajas hukum dan bayar pajak kok ya. Jadi jangan nanti ada tersangka yang lain memohon gelar perkara khusus seperti Dr. Samira dikabulkan, tapi ini pelapor memohon gelar perkara khusus tidak dikabulkan, seperti itu ya. Jadi secara tahapan ada mekanisme hukumnya ya sebenarnya bisa sih nanti di fakta persidangan gitu. Itu akan terungkap semua ya, dari seluruh dakwaan dari jaksa penuntut umum itu akan dibukakan dalam persidangan ya. Baik itu keterangan klien kami, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan hal-hal yang lainnya yang mendukung tentang alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP. Tetapi kan lebih baik dan lebih bagus sebenarnya ya untuk mengedukasi hukum masyarakat Indonesia. Kenapa sih sebenarnya hal ini tidak dilakukan pada saat sebelum dilakukan persidangan gitu. Ya logikanya ya seperti ini. Yang dilaporkan klien kami ada 4, yang diadukan klien kami dalam masih ada 4 orang, yang dilaporkan 3 orang terhadap 4 peristiwa hukum. Itu aja kan, tinggal diperiksa semua gitu. Kenapa hanya 2 peristiwa hukum dan 2 orang yang dilaporkan, yang diperiksa dan diminta keterangan dan ditetapkan tersangka? Kalau kita mau bicara normatif aja ya, periksa aja, minta aja keterangan. Ya ngapain kita tunggu di fakta persidangan nantinya? Tapi saya yakin dan percaya dalam waktu nanti fakta persidangan ini akan terungkap ya, kami akan melakukan upaya-upaya hukum yang lainnya, seperti itu. Kalau menurut saya sah-sah saja ya kalau ini dilakukan strategi seperti ini. Tetapi saya yakin dan percaya kalau aparat penegak hukum itu on the track terhadap asas legalitas kita, due process of law, saya yakin strategi ini tidak akan berhasil. Tetapi biasa itu ya, kami juga dalam melakukan tugas kami sebagai advokat beberapa kali juga melakukan hal-hal seperti ini agar klien kami itu dapat diperingan atau lepas dari persangkaan pasal. Itu biasa seperti itu. Namanya juga kan advokat, melindungi kepentingan kliennya. Terlepas masalah apakah itu benar atau tidak, itu tergantung juga kembali kepada moral advokat itu sendiri. Tetapi kalau terhadap ini ya kami berpesan lah, ini kan sudah menjadi pusat perhatian banyak masyarakat dan kemudian sudah menjadi satu banyak yang korban ya, termasuk dengan kejadian reviewer ini, jadi perang media sosial yang terlampau memanas dan sebagainya ya. Sebaiknya ini strategi seperti ini tidak diindahkan lah oleh aparat penegak hukum, seperti itu. Ada tersangka NM dan IM ya, kami tidak perlu lagi melakukan upaya-upaya yang lain ya, karena ini kan sudah nanti setelah dilimpahkan di tahap pertama itu nanti sudah menjadi kewenangan dari jaksa penuntut umum. Kita hanya menunggu bagaimana kedepannya agar secepat mungkin dan segera mungkin agar tahap kedua itu dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum agar dalam masa persidangannya dapat dipercepat dan di situ akan kita buka secara terang benderang fakta-fakta hukumnya, seperti itu.